Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Wa ba'du fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Saudara-saudara jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Musalla Baitut Taqwa yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus DKM Musalla Baitut Taqwa yang saya muliakan, dan seluruh para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah Rabbul Jalil. Amin ya Rabbal Alamin. Kita terus bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah banyak dilimpahkan oleh Allah, dari nikmat terkecil sampai nikmat terbesar, dari nikmat kesempatan sampai kepada nikmat iman wal Islam. Dan saat ini keberadaan nikmat iman Islam itu ada pada qalbu kita, maka mesti kita jaga dan kita pelihara, serta kita pupuk nikmat kedua itu untuk benar-benar dekat dengan Allah dan ikhlas menjalankan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Bila kedua nikmat yang dimaksud itu, yaitu iman dan Islam itu dapat kita pupuk dan pelihara, insya Allah segala apa yang diperintah Allah pun akan mudah kita memeliharanya. Iman terpelihara, maka salat pun akan terpelihara. Iman terpelihara, maka taklim pun insya Allah terpelihara. Iman terpelihara, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang diperintah pun akan terpelihara. Bahkan di samping itu pula, segala bentuk-bentuk hal yang dilarang oleh Allah berupa kemaksiatan, kemungkaran, itu pun mudah bagi kita untuk meninggalkannya. Lantaran nikmat iman Islam itulah yang ada pada diri kita, yang sudah kita pupuk, yang kita jaga sampai saat ini, bahkan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjumpa melalui kematian. Jadi tetap iman ada dalam diri kita yang tidak akan pernah kita lepas. Nah, karena itu saudara yang dirahmati Allah, kunci dari segala arah untuk bisa di mana Allah angkat segala bentuk-bentuk musibah, juga bencana, wabah, kuncinya adalah taubat. Itu semua adalah dapat merubah segala apa yang tidak diinginkan manusia pada hal-hal kejelekan gitu, pada hal-hal yang tidak mengenakan gitu. Seperti terjadi wabah itu, kira-kira enak nggak? Nggak enak, Pak. Iya, nggak enak terjadi wabah, musibah, katakan banjir, tanah longsor, gunung meletus, semuanya nggak enak gitu. Iya, nggak enak.
Nah, oleh karena itu, semua apa yang dirasakan manusia umumnya. Setiap terjadi sesuatu musibah, bencana, wabah, itu tidak enak. Ya, tidak enak. Bahkan bagi yang terkena tentu saja itu menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan gitu. Kalau orang beriman sih bisa jadi itu adalah nikmat dari Allah untuk menguji keimanan mereka. Dan bagi umumnya orang juga kita merasa prihatin ketika terkena wabah, musibah dan seterusnya. Maka sebagai solusi semua itu sebenarnya adalah taubat. Jadi taubat keseluruhan, ya, baik individu kita masing-masing maupun juga pemimpin-pemimpin. Dalam hal ini ketika mereka berada di dalam kekeliruan, berada di dalam kezaliman, berada dalam kesalahan, itu mereka mesti sadar ada apa semua itu, ya. Ya, karena setiap apa yang dilakukan oleh seseorang dari satu kejelekan itu akan menimpa pada dirinya, juga menimpa juga untuk orang lain kalau itu ruang lingkupnya adalah pemimpin-pemimpin yang melibatkan rakyat, melibatkan masyarakat. Karena apa yang dia pimpin itu kan mutualisme, artinya saling membutuhkan, rakyat membutuhkan pemimpin, pemimpin membutuhkan rakyat. Ketika pemimpin itu berdosa, maka rakyat pun akan ikut, kan gitu. Artinya ikut imbasnya, kena imbasnya. Jadi inti poin sebenarnya dari semua itu solusi di mana Allah akan memberikan keberkahan, keselamatan di negeri Indonesia tercinta ini, terutama dunia dalam hal ini, kuncinya adalah taubat. Ya, taubat dari segala dosa dan kesalahan. Insya Allah dengan begitu Allah akan berikan yang terbaik, ya, yang terbaik buat kita, begitu saudara ya. Kan Allah berjanji dalam Al-Quran ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman bertakwa, pastilah kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nah, itu janji Allah. Jadi siapa yang beriman bertakwa, penduduk buminya, semua pemimpinnya, rakyatnya beriman bertakwa kepada Allah, dia takut kepada siksa Allah, maka Allah pastikan akan membuka pintu keberkahan langit dan bumi. Artinya keselamatan, keamanan, ya, kedamaian, semua didapat ya bagi rakyat itu sendiri, juga bagi bumi itu sendiri ada keberkahan. Tapi ketika manusia itu banyak melupakan ayat-ayat Allah, bahkan mereka mengkafirkannya atau mengingkari daripada ayat-ayat Allah yang sesungguhnya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk bumi ini mendustakan ayat-ayat kami, mereka tidak pernah percaya dengan kebenaran yang kami sampaikan melalui Al-Quran dan lisannya para nabinya, maka dipastikan pula fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami akan timpakan bencana, petaka, azab, musibah kepada mereka karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Nah, ini ada hukum kausalitas, ada sebab akibat. Maka apapun yang telah terjadi, yang tentu saja itu semua adalah karena izin Allah. Karena izin Allah kita menerima apa yang sudah terjadi, tetapi kita benahi diri kita dengan cara bertobat, dengan tobat nasuha, memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kita kepada Allah, diyakinkan keselamatan, keamanan, kedamaian, serta ketentraman hati dan diri kita, insya Allah akan hadir, akan dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan selamat itu siapa? Allah. Yang memberikan rasa aman siapa? Allah. Yang memberikan kebahagiaan siapa? Allah. Maka kita minta kepada Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang paling sempurna, yang memberikan segalanya kepada kita. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Wahai Allah yang memberikan rasa aman, maka selamatkan kami di saat kami dihinggapi rasa takut. Berikan ketenangan ke dalam hati kami. Wahai Allah yang memberikan rasa aman.
Selamatkan diri kami dari segala hal-hal yang dapat merusak diri kami, akidah kami, Islam kami, iman kami. Di saat kami ini semua berada di dalam rasa takut yang tinggi, maka Engkau yang menenangkan kami. Engkau yang memberikan rasa aman dan keselamatan itu. Mohon pada Allah. Jadi jangan jauhi Allah. Jangan jauhi Allah, saudara. Kalau kita jauhi Allah, dipastikan Allah akan murka dan tidak akan pernah Allah itu sayang dengan kita, tanda kutip ya. Ketika kita jauh, maka Allah pun akan jauh. Di saat kita dekat dengan Allah, maka Allah pun akan dekat kepada kita. Nah, ini yang saya kira harus dipahami oleh kita semua ya. Saudara, kita lihat tentang taubat yang dimaksud ini. Pasal yang menerangkan tentang taubat ini memberikan pengaruh positif dalam hidup setiap manusia dan juga seluruh masyarakat, dalam hal ini adalah manusia keseluruhan, kalau mereka bertobat. Faslun, ini satu fasal, wa alaika bitaubati min kulli dzambin. Mesti kepadamu dengan bertobat dari segala dosa, sawaun kana saghiran au kabiran. Baik itu menyangkut dosa kecil maupun dosa besar. Ya, dosa-dosa kecil banyak kita lakukan. Kalau dosa besar, mungkin barangkali saudara-saudara bisa terhindar. Ya, seperti apa dosa besar itu? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu masuk kategorinya. Termasuk az-zina, zina, ya, mudminul khamr, qatlun nafs, bunuh diri atau membunuh orang lain dan seterusnya. Itu dosa-dosa besar, saudara. Saya kira saudara bisa terhindar dari dosa besar. Tapi ketika dosa kecil, saudara belum tentu terhindar. Artinya setiap kali dosa-dosa kecil ada pada diri kita. Apakah itu dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa kedua kaki, kedua tangan, dan seterusnya. Itu mesti ada. Ketika kita berdusta, ketika kita melihat hal yang haram, ketika mendengar sesuatu yang tidak dibenarkan, itu semua dosa. Nah, ternyata dosa-dosa kecil itu akan gugur di saat kita semua bisa hadir dan duduk bersama di majlis ilmu dengan tujuan niat karena Allah. Allah gugurkan dosa-dosa kecil kita. Maka beruntung, semakin banyak kita duduk di majlis ilmu, semakin luntur dosa-dosa kecil kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa macam-macam yang sifatnya dosa kecil itu akan hilang manakala kita bisa duduk bersama ulama di majlis-majlis ilmunya. Kita dengarkan, kita simak kajian-kajian ilmu-ilmu Allah yang dibahas oleh para ulama. Dengan duduk sesaat di majlis ilmu, ini akan memberikan pengaruh dalam kehidupan manusia yang dapat menggugurkan dosa-dosa kecil orang yang rajin duduk di majlis ilmu itu sendiri. Karena majlis ilmu ini sudah diberikan prioritas tertinggi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan majlis ilmu ini adalah sebagai tempat atau taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ke taman surga yang hakiki, yang sesungguhnya, maka duplikasinya adalah majlis-majlis ilmu. Idza marartum ya birriyadil jannah, apabila kalian melewati satu taman yang disebut dengan taman surga, farta'u, mampirlah kalian, kata Nabi. Hadirkan dirimu di taman surga itu. Gabung kamu di taman surga itu. Lalu para sahabat bertanya, apakah ada taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Ada. Apa itu? Halaqul dzikr. Majalisil ilm, yaitu majlis-majlis ilmu. Ya, tempat-tempat yang dimana digunakan untuk mengingat Allah, menyampaikan ilmu-ilmu Allah, maka disitulah disebut halaqul dzikr atau majlis ilmu. Itulah raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Maka gugurkan dosamu di taman surga itu dengan melihat, mendengar ulama-ulama yang menyampaikan ilmu-ilmu tentang ilmunya Allah. Maka yakinkan insya Allah ini keuntungan bagi kita. Nah, kembali kepada taubat ini. Jadi taubat merupakan satu kewajiban diri kita untuk mengakui segala kesalahan dan terus melakukan perbaikan-perbaikan untuk dekat dengan Allah, baik menyangkut dosa kecil maupun dosa besar. Kalau dosa besar itu ya taubat nasuha juga sebagai jalan ya. Zahiran au batinan, juga menyangkut dosa zahir au batinan atau dosa batin.
Dosa zahir itu dosa yang tampak terlihat. Kalau kita melakukan perbuatan dosa yang bisa terlihat dan dirasakan oleh diri kita juga orang lain, maka itu pun kita harus bersihkan dengan cara taubat. Au batinan, atau dosa batin yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat itu maksudnya adalah dosa yang ada di hati kita, seperti kita dengki dengan orang, ujub pada diri kita sendiri, kemudian ria, sum'ah, dan seterusnya. Penyakit-penyakit hati itu masuk dalam kategori dosa batin. Itu pun harus kita bersihkan dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tobat ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita? Fa inna taubata awwalu qadamin yadha'uha al-'abdu fi tariqillah. Fa inna taubata, karena sesungguhnya taubat itu awwalu qadamin, merupakan langkah awal atau langkah pertama, yadha'uhal abdu, seorang hamba meletakkan dirinya fitorikillah, di jalan Allah. Jadi tobat itu merupakan sebagai langkah awal di mana manusia, seorang hamba meletakkan posisinya pada jalan Allah. Jadi orang-orang yang berada di dalam tobat itu adalah orang yang meletakkan posisi dirinya berada di jalan Allah. Artinya jalan Allah itu akan bisa lurus pada orang-orang yang bertobat itu. Jadi manakala ada jalan Allah, maka di situ ada orang-orang yang bertobat. Jadi orang tobat itu adalah orang yang senantiasa berada di jalan Allah. Memang tobat itu sebagai langkah awal. Kalau kita berada di jalan Allah sementara hidup kita itu masih banyak maksiat munkarat yang kita nggak pernah tobat kepada Allah, ya, itu nggak bakal betah orang-orang berada di jalan Allah itu, saudara. Orang-orang yang berada di jalan Allah itu orang yang taubat, yang memang taubat itu diletakkan pertama kali di situ. Sehingga ketika dia berada di jalan Allah, sebut saja di majlis ilmu, dia ikhlas mendengarkan ilmu karena sudah ada taubat di situ. Dia mampu menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan ulama karena ada taubat di situ. Tapi kalau dia nggak ada taubat, ya hanya sekedar nggak enak dan seterusnya, gitu, itu akan berat bagi orang-orang yang berada di jalan Allah. Jadi jalan Allah ini sebagai jalan yang lurus yang menempatkan posisi orang-orang yang bertobat. Jadi yang pertama kali berada di jalan Allah adalah orang yang tobat itu sendiri. Maka Allah akan berikan kemudahan bagi mereka. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara, dalam kitab ini dikatakan bahwa sesungguhnya taubat itu sebagai langkah awal yang diletakkan seorang hamba di jalan Allah. Mengapa demikian? Wahya, karena taubat itu adalah asasun jami'il maqamat, merupakan asas. Asas itu apa? Pondasi utama jami'il maqamat, seluruh tempat-tempat kebaikan. Jadi pondasi utama tempat-tempat kebaikan itu ada di taubat. Jadi kalau kita mau berada di tempat kebaikan apapun mesti taubat, saudara. Mau ngaji ada taubat dulu di situ, ya. Mau berzikir ada taubat, sholat taubat, ya. Ada sholat, kita mau sholat kita taubat dulu. Kemudian kita mau apa saja dalam tempat-tempat kebaikan, di situ ada taubat. Ya, di situ ada taubat. Nah, maka itu saudara yang dirahmati Allah, begitu pentingnya posisi taubat dalam kehidupan kita. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Wallahu yuhibbut tawwabin, dan Allah itu amat sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, mencintai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, ya, dan juga Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Maksudnya apa di situ, saudara? Allah cinta dengan orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Di sini sudah dipastikan kalau orang tobatnya benar, dipastikan mereka itu sudah mensucikan dirinya. Suci dalam konteks ini adalah bisa dia berwudu, kemudian juga bisa dia membersihkan dari segala penyakit-penyakit hatinya dan dosa-dosa zahir maupun batinnya, saudara, ya. Jadi Allah cinta dengan mereka, orang-orang yang tobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Dan wa innallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan sesungguhnya Allah
dia adalah yaqbalu yang menerima taubat. Yaqbalu taubata, menerima taubat an ibadi dari hamba-hambanya. Wa ya'fu anis sayyiat, dan memaafkan dari segala kesalahan-kesalahan manusia atau hamba-hambanya. Wattaibu minadz-dzambi, dan orang yang bertobat dari dosa kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak punya dosa. Subhanallah. Ini luar biasa saudara ya. Jadi kalau kita bertobat itu, tobatnya benar-benar, maka kita tidak ada seperti orang yang tidak punya dosa. Kawaladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, nggak punya dosa. Kalau kita tobatnya tobat nasuha, bukan tobat sambal. Tahu tobat sambal? Ya, makan awal pedas, ya dia tobat, buat tobat makan sambal lagi. Tapi begitu istrinya nyambel lagi, makan lagi, dan seterusnya. Itu jangan begitu. Jadi kalau orang tobatnya sambal ya begitu, bukan tobat yang sesungguhnya. Nah, kita pengen tobat yang sesungguhnya, tobat yang benar-benar diakui sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar dalam diri kita, perbanyak sholawat, perbanyak zikrullah yang lain, membaca Quran itu sebagai satu jalan di mana kita bertobat kepada Allah. Perbanyak sholat sunnah kita, terus kita dekatkan diri kita kepada Allah. Yang penting intinya kita akui segala kesalahan kita. Ya, kita ini memang bukan malaikat. Malaikat itu adalah makhluk suci yang tak pernah salah, dan juga kita bukan setan ya yang selalu salah. Kita tuh dua posisi, kadang bisa salah, kadang bisa benar. Kadang posisi kita berada pada posisi malaikat, kadang juga posisi kita berada pada posisi setan. Yang jelas kita bukan kedua makhluk itu. Kita adalah manusia yang tempatnya salah dan lupa, yang amat sangat dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di balik kemakluman Allah itu, Allah ingin mengetahui kepandaian dan kecerdasan kita yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akal dia memungsikan posisi dirinya,